Streamer Awards 2025 akhirnya resmi diselenggarakan di LA dengan venue yang lebih megah dari tahun lalu. Ada beberapa hal menarik yang terjadi di event tahun ini. Sebelumnya, kita juga udah ikut vote Streamer Awards 2025 ini. Jadi kita coba lihat apakah yang kita vote sebelumnya menang Streamer Awards tahun ini. Event The Streamer Awards ini dibuat oleh Cutie Cinderella yang seorang streamer Twitch juga. Lebih jelasnya soal Streamer Awards ini udah gue jelasin di video voting sebelumnya. Acara The Streamer Awards tahun ini jauh lebih besar dan ramai dibanding tahun-tahun sebelumnya karena ada beberapa nama-nama baru yang muncul di nominasi tahun ini dan juga ketatnya persaingan di tahun ini, di mana ada banyak achievement dan juga perkembangan drastis dari para streamer di tahun ini. Kita di sini bahas aja pemenang dari kategori utamanya biar cepat. Gue langsung sebutin aja pemenang dari yang kemarin kita vote. Pertama-tama Best Brand Partner Red Bull, kemudian Best Roleplay Streamer Venom. Dia selalu jadi pemenang di kategori ini. Tapi di tahun-tahun sebelumnya Venom gak pernah hadir langsung ke acara ini. Jadi jarang-jarang dia mau datang ke event ini. Kemudian Best Stream Collab, pemenangnya Kaisenat dan LeBron James. Next, Best Strategy Game Streamer Jingzi. Lalu Best Music Streamer udah jelas Blacky Max. Kemudian Best Stream Series, kemarin gue pilih Alfeus Santuari, tapi pemenangnya di tahun ini adalah In The Booth by Blacky Max. Lalu Best Reality Streamer, pemenangnya adalah Ray Asian Boy yang gue gak expect. Kalau gue kemarin pilih Stable Ronaldo, gue kurang ngikutin juga Ray karena kelihatannya dia aktif di Circle AMP dan Clover Boys aja di tahun ini. Next, Best Content Organization, sesuai ekspektasi semua orang, pemenangnya di tahun ini adalah FaZe Clan. Back to back dari tahun lalu, karena jelas perkembangan FaZe Clan di tahun ini cukup gila, di mana semua membernya bisa hit 100k subs dalam subatonnya dan terus mengalami peningkatan di tahun ini. Terus ada sedikit momen lucu ketika pengumuman nominasi di kategori ini, di mana foto Hololive, VTuber, malah pakai foto Brox, seorang streamer Twitch juga yang ada di nominasi Hidden Gem Awards. Kemudian Best Just Chatting Streamer, pemenangnya Kaisenat, walaupun gue vote Jason Duin, tapi ya kalau di nominasinya udah ada Kaisenat atau iShowSpeed, ya kita tahulah siapa yang menang di kategori itu. Karena mereka berdua levelnya udah berbeda. Kai juga jarang-jarang hadir di acara ini, karena tahun-tahun sebelumnya walaupun menang, dia gak pernah hadir dan cuma kirim video. Lalu Best IRL Streamer, pemenangnya iShowSpeed. Kemudian Best Stream Event, pemenangnya Streamer University by Kaisenat. Next, Best Marathon Stream, pemenangnya Mafiathon 3 Kaisenat, yang mana ini jadi Mafiathon terakhir dan terbesar dengan rekor pencapaian 1 juta subs di Twitch. Yang ini jadi fair lah sama FaZe Clan. FaZe menang di kategori Best Content Organization lawan AMP. Mafiathon menang di kategori Marathon lawan FaZe Zubathon. Karena memang kalau dari organisasi FaZe lebih unggul, dan di event Marathon kemarin Mafiathon 3 jelas lebih tinggi average viewersnya dan juga ditambah achievement 1 juta subscribersnya. Lalu Best Stream Duo, di sini jujur aja banyak yang gak expect sama pemenangnya karena ketatnya persaingan di kategori ini, yang mana hampir semuanya punya momentum atau waktu viralnya masing-masing. Pertama, Arki and Yugi, mereka berdua sama-sama grinding dan selalu stream berdua sampai sukses naik berdua. Lacey dan Marlon juga punya chemistry dan momen-momen lucu antar keduanya. Jason Duin dan Sakura, keduanya jadi internet fenomena dan memunculkan banyak parasosial di tahun ini. Lore Jakura ini cukup seru dan menarik, makanya gue vote mereka dan expect mereka yang bakal menang kemarin. Tapi ternyata pemenangnya di kategori ini adalah Agent dan Emily, yang mana mereka juga punya chemistry yang baik ketika kolaborasi. Kemudian Streamer Choice Award, ini awards yang gak dipilih oleh kita dan gak muncul nominasinya, yang katanya dipilih oleh para streamer yang hadir di acara, yang pemenangnya adalah Jason Duin. Sama seperti Jason, gua pribadi pun gak expect tiba-tiba Jason menang kayak out of nowhere. Gak ada nominasi, gak ada kisi-kisi soal kategori ini, tiba-tiba langsung diumumin pemenangnya. Tapi ya seenggaknya berkat ini Jason Duin jadi dapat 1 awards di tahun ini. Karena dari ketiga kategori yang ada dia di nominasinya, dia gak memenangkan satupun, mulai dari Best Just Chatting, Best Duo, sampai Streamer of the Year, dia gak menang. Padahal udah 3 kali juga dia langsung berdiri,
Tapi giliran pas gak berdiri, dia malah menang. Tapi kalau gue ngelihatnya, ini jadi kayak awards yang cuma menghibur lah untuk streamer yang di tahun ini deserve something, tapi nggak menang di kategori lainnya. Lalu Best Breakout Streamer, sesuai vote gue sebelumnya dan pilihan banyak streamer dan juga orang-orang, pemenangnya di tahun ini adalah FaZe. Dia memang udah digadang-gadang deserve award ini karena perkembangannya yang signifikan dari tahun lalu. Achievementnya di tahun ini juga cukup tinggi, di mana dia mencapai 140.000 subs di FaZe Subathon tahun ini, sementara tahun lalu dia cuma mencapai 30.000. Banyak klip-klip lucunya yang viral di tahun ini, dan orang-orang pun juga suka dengan personality uncle-nya. Kemudian Rising Star Awards, sesuai prediksi dan vote kemarin, pemenangnya di tahun ini adalah Marlon. Lalu next, The Sapphire Awards, sesuai prediksi lagi, pemenangnya adalah Sina. Kemudian Gamer of the Year, KSO. Dan terakhir, kategori utama di The Streamer Awards, yaitu Streamer of the Year. Ada 5 nominasi di tahun ini, yaitu Emily, Playku by Max, Jason Duin, iShowSpeed, dan Kaizenat. Yang mana kandidat kuat dan rival utama di sini adalah Kaizenat dan iShowSpeed. Mereka udah kayak Messi dan Ronaldo-nya di dunia streaming. Keduanya streamer terbesar di dunia, most entertain, most famous, dan best duo. Kaizenat udah menang Streamer of the Year berturut-turut tahun 2022 dan 2023. Kemudian iShowSpeed sekarang yang jadi Streamer of the Year berturut-turut dari 2024 dan 2025 di tahun ini. Sekarang kita bahas beberapa kejadian atau kontroversi yang ada di event Streamer Awards tahun ini. Hype dari event Streamer Awards di tahun ini juga jauh meningkat dibanding tahun lalu. Jumlah live viewers ketika live eventnya aja mencapai 350.000 lebih di Twitch-nya QT dan sekitar 50.000 di YouTube dari channel QT dan Streamer Awards officialnya. Belum lagi ditambah dari traffic viewers yang nonton eventnya dari restream beberapa streamer kayak Ron yang mencapai 100.000 viewers di Twitch. Kemudian rata-rata viewers streamers lainnya 60.000 dengan total semuanya sekitar 500.000 sampai 800.000 viewers. Kontroversi pertama yang viral ada dari kategori Breakout Streamer. Breakout Streamer ini adalah penghargaan untuk streamer yang booming atau memiliki peningkatan drastis di tahun ini. Dan nominasinya tahun ini adalah FaZe, DDG, Rakai, Wendy, dan Vanilla. Dan dari pendapat banyak orang, streamer, dan pilihan gue pribadi pun, Best Breakout tahun ini adalah Deb. Tapi setelah Deb memenangkan awards ini, ada pihak yang gak terima. Tiba-tiba ada seseorang bernama India Love yang langsung naik ke atas panggung dan mengacaukan acara. Lalu langsung mengatakan, Breakout Streamer of the Year went to Adapt, and congratulations, and we respect you for what you did. But Rakai should have won Breakout Streamer of the Year and DDG. I don't care what y'all say. Dia bilang kalau DDG dan Rakai lebih layak memenangkan Breakout Streamer daripada Adapt. Bro pikir dia Kanye West. Setelah kejadian itu, dia langsung dikeluarin sama security dan di-banned gak boleh datang lagi ke Streamer Awards pendatang. DDG kemudian juga nelpon dan marahin si India ini. Karena jelas kejadian itu memalukan dan bagian ini pun udah di-cut di VOD stream acaranya. Jadi jelas ini bukan sesuatu hal yang scripted atau direncanakan. Ada kejadian bodoh dan lucu juga dari DDG dan orang-orangnya ketika DDG datang dengan 9-10 orang ke acara ini, sementara reservasinya di acara ini hanya 1+1, sisanya gak diundang. Dan ketika mereka semua datang bergerombol, kemudian disuruh masuk satu persatu ke pengecekan, dia malah bilang eventnya ini gak organize. Sampai QT turun langsung untuk ngejelasin semuanya. Bro, gue heran sama orang-orang bodoh kayak gini yang gak mikir di mana kesalahannya, tapi malah marah dan nyalahin orang lain yang gak bersalah. Kemudian setelah kejadian Kanye moment tadi, India bilang waktu ditelepon DDG, dia ngelakuin itu karena kasihan ngelihat Rakai sedih dan kecewa ketika kalah. Tuh, what the joke. Bahkan banyak juga orang atau pengikutnya yang bilang Rakai deserve this awards. What the f***? Orang problematik masa dianggap deserve awards? Mereka ini pemikirannya kayaknya udah rusak semua. Padahal jelas-jelas kemarin aja dia baru di-banned 2 tahun di Twitch karena mencuri di live streamnya. How beautiful day. It's
it? Oh, that's for you. Are you serious? Yeah. Oh, yeah. Thank you so much. God bless you. Yep. Did you already pay for it? Yeah, I did. Oh, thank you. All right, have a good day. God bless you. All right, bye-bye. Yang jadi bukti kalau dia gak layak. Dan gak cuma itu, banyaklah tingkah laku gak etisnya dan entertain press-nya yang gua rasa dia emang belum deserve awards apapun. Dia di interview dan disuruh introduction dirinya sebagai streamer aja gak bisa. What you mean? What you mean? What? An introduction of yourself as a streamer. Nigga, I don't really know. Like, I just stream, yeah. Amazing sales pitch, thank you. Kemudian kontroversi yang kedua adalah jokes dari Fan Fan yang sedang floor interview ke Kai Cenat, di mana dia di sini ngejokes dan terus haircutnya yang mahal karena dipotong langsung sama LeBron James di Mafia-Ton 3 dan jadi makin mirip Gibby karena style rambutnya yang pendek. Kemudian roast event streamer University yang katanya gak mendidik, lebih ke sekedar hiburan aja. Dan menambahkan lagi jokes Kai ada di dokumentari 50 Cent yang baru aja dirilis, yang mana maksudnya di situ adalah Didi. Kemudian Kai cuma merespon dengan senyuman cringe atau kaku tanpa balasan apapun, dan reaksi penonton terhadap jokes itu pun cukup hening, cuma sedikit aja yang ketawa, bikin situasinya ini jadi kelihatan awkward. Dari berbagai pendapat streamer dan orang-orang pun, jokes atau roastnya ini memang udah overstep untuk bagian streamer University dan jokes dokumenter 50 Cent-nya, yang mana banyak orang memandang jokesnya ini udah mengarah ke disrespect dibandingkan roasting atau jokes. Ditambah timingnya pun memang gak tepat. Sampai kemudian Tylil di event itu langsung ngerespon dan ngatain, "If you all gonna be on the mic making jokes, at least let it be funny. If you all gonna be on the mic making jokes, at least let it be funny. I thought it was. Have a good night." yang membuat situasi di event ini jadi gak asik lagi dan bikin hal ini jadi viral. Ada dua sisi pendapat orang mengenai kejadian ini. Yang pertama, orang yang mengkritik ini bukan komedi roasting, ini awards fokus ke celebration bukan bullying. Kemudian menganggap membandingkan Kai ke Didi sama dengan shade rasis. Yang mana kalau dari pandangan gue pribadi cuma setuju soal timingnya aja yang buruk dan juga gaya penyampaiannya aja yang kurang fun. Apalagi dari orang yang gak punya hubungan dekat dengan orang yang di roastnya. Kemudian pendapat kedua, setiap awards pasti ada jokes kena meni. Ini hal common, Kai aja yang terlalu sensitif. Dan Tylil yang overreact malah malu-maluin Kai. Padahal konteksnya Fan di sini cuma ngelawak untuk ngelakuin tugasnya. These people are stupid. They can't take jokes, man. They're streamers, okay? These guys are streamers. Get out of the streaming space if you can't handle it. Oh my god. Yang mana jelas-jelas mereka sebagai streamer di sini yang kerjaannya entertain harusnya udah terbiasa dan bisa menerima berbagai roast, jokes, hate di industri ini. Seburuk-buruknya jokes atau roast di sini, seharusnya mereka nggak nganggap serius dan langsung ngasih respon balasan defensif yang serius sampai keluar dari konteks jokes. Cukup kayak Kai dengan ngasih respon ekspresi tanpa bicara atau balasan. Atau juga seperti streamer-streamer lainnya yang juga cuma senyum atau diam biasa aja, gak nganggap serius. Karena ketika kalian malah nganggap serius dan balas secara defensif, apalagi sampai emosi, jokes sebenarnya bukan dari roasting yang dilempar, tapi yang kocak malah reaksi lu terhadap jokes atau roast itu yang merasa tertekan sampai emosi dan defensif, gak bisa terima jokesnya. Dan karena kejadian ini, Cutie sampai harus klarifikasi langsung kalau semua itu cuma jokes. And I just want to remind you guys that everything we say tonight is a joke, okay? Yang jelas memalukan untuk sebuah event entertainment yang isinya juga orang-orang yang aktif sebagai entertainer di dunia streaming. Ada beberapa jokes lain dan kejadian lainnya yang juga cukup kontroversial di sini. Tapi cukup segitu aja kejadian yang paling viral di event ini. Intinya pelajaran dari kejadian di event ini untuk kita sebagai penonton, gak usah terlalu fanatik sampai melakukan hal bodoh demi membela sesuatu yang kalian sendiri gak miliki dan gak punya wewenang untuk mengontrol semuanya, termasuk koar-koar di sosial media. Karena gak semua hal atau kejadian harus berjalan sesuai keinginan diri kalian sendiri. Kemudian lihat keadaan dan situasi ketika mau menyampaikan jokes. Pikirin lagi jokes atau roast yang mau disampaikannya itu layak, lucu, dan pantas atau enggak.
Dan ketika kita menerima jokes atau roast dari orang lain, don't take seriously, gak usah dianggap serius sampai nganggap personal, kemudian ngasih reaksi defensif, apalagi sampai emosi. Walaupun memang ada jokes atau roast yang overstep, tapi tetap kita juga harus lihat kondisi dan situasi, pikirin gimana cara kita memberikan reaksi yang baiknya kayak gimana. Jangan bersikap defensif atau langsung emosi di tempat dan konteks yang jelas-jelas semuanya sedang ngejokes, yang bikin diri kalian jadi malah kelihatan terlalu sensitif dan gak asik. Apalagi untuk orang yang aktif di industri entertainment, gak cocok kalau lu mau aktif di industri entertainment tapi gak bisa terima jokes dan terlalu sensitif. Mending jadi pejabat aja, gak usah jadi streamer. Jadi misal kalau ada orang yang ngebikinin meme, bisa tuh ditangkap orangnya.